Halo guys, balik lagi di Limit Order Trader. Kali ini gue mau nge-share video breakdown Nasdaq ya. Ini choppy parah dan gue loss 4 kali. Aduh, menderita gue, kacau lah pokoknya. Bisa 4 kali loss, sekali win ya gue bisa bilang ya jelek lah hasilnya. Recover aja nggak, masih loss, ini kacau. Jadi ada hal-hal yang jadi catatan buat gue belajar juga gimana. Gue akan menjelaskan hal-hal apa aja yang akan jadi catatan buat gue. Oke? Ya, ada Oke, gini aja deh, gue akan analisa dulu deh ya. Analisa kenapa gue ambil trade ini ya. Oke, ini terjadi di NFP hari Jumat ya, hari Jumat nih, candle ini nih ya, NFP hari Jumat. Oke, yaudah. Seperti biasa, bias gua minggu lalu ini kan, sekarang kalian bisa lihat tanggal 11 Maret ya. Sebenarnya ini udah lama, cuma gua harus rutinkan dengan tujuan untuk supaya gua bisa konsisten ngejurnal biar gua nggak males aja sih gua. Ini salah satu usaha gua untuk jurnal, by the way. Jadi ini kalau kalian nggak suka nggak apa-apa, gue akan tetap lakuin karena ini emang tujuan gue untuk tetap ngejurnal. Oke. Ya, lanjut ya. Ini hari Jumat ini, candle ini guys ya. Balik lagi, tanpa melihat ini gue emang bearish ya, emang bearish. Target gue mana? Target gue ini, kalau kalian lihat weekly outlook yang udah gue bikin, target gue ini ya. Ya sebenarnya hari Senin udah kena nih, aduh makanya sebel. Gue udah bilang gue nggak pengen kena dulu ya, bahkan gue pengen ini respect dulu deh. Nih hari Selasa nih, gue pengen dia respect dulu. Oke, kita lanjut aja deh, lanjut buat NFP hari Jumat ini. Oke, gue emang target gue ke bawah, makanya gue bias gue bearish sebenarnya ya. Oke, kita pindah ke 15 menit. Oke, ini salah satu hal yang jadi pelajaran buat gue, kenapa harusnya gue nggak trade mungkin ya. Mungkin gue harusnya nggak trade, gue juga nggak tahu lah, pusing juga gue. Ini oke, 930 seperti yang kalian lihat ya. Ini ada fair value gap gede banget. Jadi target gue mana? Target gue emang di sini di bawah. Jadi emang bias gue masih bearish gitu. Jadi gue expect dia itu respect fair value gap ini ya, fair value gap 15 menit. Gue pengen dia respect fair value gap 15, habis itu junam gitu. Oke, itu planningnya gue. Oke, terus kita pindah ke 1 menit. Oke. Kenapa gue pengen jatuh ya? Karena sesimpel karena gue pengen dia tuh harusnya jatuh. Bias gue masih bearish. Oke. Seperti yang kalian lihat ini 930 ya, candle ini nih, dia nge-wick ke atas, terus nge-wick ke atas. Wah, ini cakep nih. Itulah alasan gue kenapa gue itu nge-short di sini. Nah, cuma yang blunder ini balik lagi, ini blunder ya gitu. Kenapa gue bilang blunder? Karena gue nggak sadar kalau ini udah kena. Aduh. Gue nggak ngelihat. Kalau kalian lihat rekamannya ya, emang gue nggak nandain di sini. Cuma harusnya gue tandain biar gue tahu ini udah kena gitu. Kalau udah kena, harusnya gue udah break-even harusnya. Cuma karena gue nggak ngelihat dan gue nggak sadar, akhirnya gue biarin aja. Kena stop loss. Aduh, stop loss 1 gitu. Nah ini ya, ini gue geser dulu deh. Nah ini 1 kena stop loss, seret ke atas. Nah udah gitu, gue masih pede dia junam, gue entry lagi. Nah ini salah satu kesalahan gue ya. Gue impulsif banget kemarin hari Jumat, gue impulsif.
jujur aja gue impulsif, ini kesalahan gue karena gue mungkin kecapean atau gimana, gue impulsif. Ya udahlah, set, kena lagi. Kalau kalian lihat rekamannya, gue langsung entry lagi, set, kena. Aduh, sedih gue. Ya udahlah, udah 2 kali loss aja, aduh kocak kan. Udah ini padahal ya stop lossnya udah gue naikin loh jadi 100 tick, yang sebelumnya 80 tick, ini 100 tick. Makanya hari Jumat gue lossnya gede banget gitu. Kenapa? Karena stop lossnya yang biasanya gue 80 tick jadi 100 tick ya. Itu udah 2 kali ya, udah 2 kali loss. Nah oke, gue pantau dulu deh, gue pantau. Wah, gue emosi nih, gue revenge over trading, apalah terserah sebutannya apalah. Set, dia respect nih fair value gap, sat, dia respect. Nah gue entry di sini nih di fair value gap, gue tungguin deh. Balik lagi, gue nggak ngelihat, aduh on masih gue bukannya nggak ngelihat, gue nggak teliti, harusnya gue teliti ya gitu nih. Kenapa gue bilang gue nggak teliti? Karena ini udah swap man, harusnya gue nggak boleh entry di sini. Wah udah swap, gue entry sini seret, gue nggak teliti gitu, kena lagi nih stop loss 3 ya. Pas ini harusnya gue nunggu lagi. Nah di sini set, gue ngeliat ini swap, gue malah entry di sini, gue dapet entry, kejemput, set, turun, udah swap, gue harusnya break even. Kalau udah swap, aduh kena lagi, naik lagi, aduh udah 4 kali loss tuh gue. Wah, gue pusing 4 kali loss. Karena price action nih, satu, range-nya gede-gede, kedua cepet. Jadi gue agak kewalahan ngambil keputusannya salah. Gue banyak yang salah lah, intinya gue ngakuin aja gue salah. Ini salah satu jurnal gue, kenapa salah satu usaha gue untuk menyadari kalau gue salah. Udah gitu aja, gue ngaku salah, udah. Terus udah swap, udah display ke atas, nah turun lagi. Nah gue pikir dia mau turun lagi ya gitu. Gue agak takut ini, gue takutnya ini swap ya. Karena kenapa? Karena ini kalau kalian lihat time frame 15 menitnya, kalau kalian lihat time frame 15 menitnya, ini tuh ada fair value gap lagi nih. Makanya gue agak-agak ragu. 15 menit, kita pindah ke 1 menit. Nih, kalian lihat ya, dia respect fair value gap 15 menit, turun lagi, set, aduh. Gua kan jadi jiper ya, jiper gua nih, ntar dia turun lagi, respect 15 menit, terus Q6, karena target gua bearish man. Jadi gue ya gitulah, banyak keraguan, apalagi setelah 4 kali loss berturut-turut, aduh pusing gue. Nah akhirnya setelah jam 10 dia turun lagi, terus naik. Nah ini udah jelas nih, udah clear. Nah ya, gue ngeliat ini data high, ini menjadi target liquidity ya. Tapi emang price actionnya sih jelek banget sih. Aduh sorry. Udah naik, wah udah naik, wah oke. Turun lagi. Gua ngeliat ini swap, tidak lain dan tidak bukan adalah ini dong, relative equal high di sini nih. Kalau kalian lihat ya, nah di sini. Tapi karena price action ini kurang asik ya, gue agak worry, makanya gue TP-nya di sini aja. Aduh. Dan ternyata bener guys. Habis swap ini turun lagi, kocok naik, baru naik. Ini yang gue males nih. Ini sebenarnya gue males banget price action kayak gini. Alhasil hari Jumat NFP gue ditutup dengan loss ya. Ya lossnya karena kebodohan gue ngakuin aja sih. Tapi ya udahlah, mau gimana, ini jadi catatan gue, jadi pembelajaran gue. Jadi gue harus lebih hati-hati, jangan impulsif. Mungkin karena gue kurang tidur juga kali ya. Aduh gue kecegukan lagi. Ini swap, gue entry di ini inversion, gue entry set langsung kena. Udah
Oke, gitu aja ya gue cerita tentang red days-nya gue di hari Jumat ini. Busuk sekali ya. Gue harap kalian bisa belajar dari kesalahan gue. Udah gitu aja sih. Sampai jumpa di video berikutnya guys. Thank you. Sampai jumpa di video-video lainnya. Bye.